Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada bab 34 kitab ketiga. Pada bab ke-34 ini Imam Bukhari menuliskan babun kaifa yuqbadul ilmu. Bab bagaimana menghilangnya ilmu. Mukadimahnya begini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita sekarang mungkin masih hidup di sebuah zaman di mana ilmu-ilmu agama masih banyak dipelajari. Di mana ilmu-ilmu agama masih banyak diamalkan. Dan di mana ilmu-ilmu agama masih banyak disebarkan. Tetapi nanti akan datang suatu masa di mana ilmu agama itu oleh Allah diambil dari muka bumi ini. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengambil ilmu agama dari muka bumi? Maka salah satu jawabannya adalah dengan diwafatkannya ahli ilmu. Para ulama meninggal. Para ahli ilmu meninggal. Sehingga yang tersisa tinggal orang-orang bodoh. Mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi penguasa. Sehingga akhirnya kehidupan dunia tanpa ilmu agama lagi. Kiamat pun makin mendekat. Nah, babun kaifa yuqbadul ilmu ini diawali oleh Imam Bukhari dengan menuliskan sebuah riwayat. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakrin bin Hazm ungdur ma kana min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubuhu fa inni khiftu durusan ilmi wa dhahabal ulama'i wa la taqbal ila hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan kepada orang-orang ketika itu untuk mencari hadis, lalu menuliskannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir kalau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya tidak dihafal lagi dan akhirnya hilang dari muka bumi ini. Perlu kaum muslimin ketahui bahwa di awal-awal abad Hijriah, tahun Hijriah itu hadis hanya dihafalkan saja dari mulut ke mulut misalnya. Belum dijadikan sebuah buku misalnya. Maka pada akhir-akhir abad ke-1 Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini supaya mencari hadis lalu tulis. Alasannya gimana? Fa ini khiftu durusan ilmi wa dhahaban ulama. Aku takut hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama. Wala taqbal ila hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan terima atau jangan diterima atau jangan dicatat kecuali merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal tufsul ilma wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam. Nah, setelah hadis bisa dikumpulkan, bisa dibukukan, lalu sebarkanlah dan bentuklah majelis-majelis ilmu untuk menyebarkan hadis-hadis tersebut. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirron, karena sesungguhnya ilmu tidak akan hilang, tidak akan rusak sehingga ilmu tersebut menjadi tersembunyi. Jadi ketika ilmu hadis khususnya di sini itu tidak lagi diketahui oleh sebagian besar orang, maka lambat laun dia akan menghilang. Nggak dipelajari lagi, nggak diamalkan lagi, nggak disebarkan lagi. Lambat laun dia menghilang.
Nah, maka untuk mencegah hal tersebut, ikhtiar Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sebarkan. Nah, di zaman kita, di zaman digital, tentu setiap orang bisa berperan serta di dalam menyebarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya channel YouTube sebarkan lewat YouTube, yang punya channel Facebook sebarkan lewat Facebook, lewat TikTok, lewat Twitter, lewat IG dan lain terus. Semuanya bisa berperan di tempatnya masing-masing untuk apa? Untuk terus menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam. Sehingga apa? Sehingga ilmu agama Islam akan tetap viral. Terus dia. Kalau sudah gak viral lagi, sudah. Mungkin sekarang kita masih mengenal ilmu agama, anak kita masih, cucu kita masih, siapa tahu sekian ratus tahun generasi kemudian, wallahu a'lam, kira-kira begitu. Sehingga apa? Sehingga kita patut mengambil bagian untuk turut serta sesuai dengan kondisi masing-masing. Selanjutnya, haddatsana Al-Ala'u bin Abdul Jabbar qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim an Abdullah bin Dinar bidzalika, yakni hadits Umar bin Abdul Aziz ila qaulihi dhahabal ulama. Nah, jadi di sini Imam Bukhari jelas menegaskan bahwa ilmu itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu caranya adalah diwafatkannya para ahli ilmu. Nah, kemudian Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis yang di sini hadisnya dikasih nomor 100. Saya bacakan, haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik ngan Hisam bin Urwah ngan abihi ngan Abdullah bin Amr al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'ahtau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Qala al-Firabri haddatsana Abbas qala haddatsana Qutaibah haddatsana Jarir an Hisam nahwahu. Nah, pada hadis ini itu dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah itu tidak akan mencabut ilmu sekaligus. Yang taizum yang dia ambil dari hamba-hambanya tinggal. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mengambil ilmu dengan cara mengambil para ulama, dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubki aliman. Nah, setelah para ulamanya wafat semua gimana? Hatta idalam yubki aliman itakhodan nasuru'usan juhalan. Maka ketika sudah tidak ada alim ulama lagi, maka kemudian para manusia ini itu mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Orang bodoh diangkat jadi pemimpin. Kemudian pemimpin tersebut ditanyai tentang sesuatu persoalan, maka pemimpin tersebut akan berfatwa, akan membuat peraturan yang tidak berdasarkan ilmu agama. Kenapa? Bodoh, bos. Fasu'ilu fa'ahtau bi ghairi ilmin. Nah, ketika mereka ditanya, mereka pun akan berfatwa tanpa menggunakan ilmu agama. Fatwanya selalu menurut saya, menurut hemat kita, dan seterusnya. Nggak ada tuh menurut Al-Quran, misalnya menurut hadis, misalnya menurut kaulul ulama. Sehingga itu landasan utamanya bukan lagi Al-Quran, hadis, dan kaulul ulama, tetapi landasannya adalah hawa nafsu. Apa yang menurut mereka bagus, fatwakan. Kira begitu ya. Fadallu wa adallu. Kalau sudah begitu, maka mereka pun tersesat dan mereka pun pada akhirnya menyesatkan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi di sini jelas ya bahwa dicabutnya ilmu agama merupakan salah satu ciri tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Lalu bagaimana ilmu itu dicabut? Salah satu caranya adalah meninggalnya para alim ulama. Nah, pada penjelasannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan potongan hadis, khudzul ilma qabla ayyuqbadha aw yurfa'na.
ambillah ilmu, pelajari ilmu sebelum ilmu tersebut diambil atau diangkat. Imam Ibnu Hajar juga menuliskan potongan hadis, ala inna zahabal ilmi zahabu amalatihi. Ingatlah bahwa perginya ilmu itu adalah perginya orang-orang yang menghafalkan ilmu. Misalnya ada di daerah kita ada ahli Al-Quran, ada ahli hadis, ada ahli fikih. Kemudian ahli fikih, ahli hadis tersebut wafat, meninggal, maka ilmunya dibawa oleh ulama tersebut. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.